Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iwatu iman rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat kembali berkumpul di sini untuk dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabiin dan para pengikutnya yang setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Iwatu iman rahimahumullah, dalam Al-Quran ada beberapa ayat disebutkan larangan kita duduk bersama dengan orang-orang yang memperolok ayat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih tinggalkan mereka katanya sampai mereka berubah pembicaraan. Iwatu iman rahimahumullah, dalam menyikapi pemahaman ayat yang seperti itu tentu di antara kita masih ada yang bertanya-tanya bagaimana sih sebetulnya duduk perkaranya seharusnya kita. Iwat iman rahimahumullah, supaya kita lebih paham jangan sampai gagal paham kita lihat bagaimana sikap ulama dalam hal menafsirkan ayat ini. Ayat tersebut saya kutip utuh, tepatnya di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 140 dikatakan wa qad nazala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yufaru biha wa yustahja'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi innahum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh, kata ayat tersebut, Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga atau sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Iwatu iman rahimahullah, supaya lebih jelas dengan tema bahasan ini, apa yang dimaksud dengan olok-olok itu, saya ingin mengutip apa yang disampaikan dalam firman Allah dalam ayat yang lain. Saya kutip agak panjang, yaitu
dari mulai ayat 103 hingga 106 surat Al-Kahfi. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hal nunabiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Al-Kahfi ayat 103. Siapa? Alladzina dhalla sayuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi ayat 104. Siapa mereka itu? Dalam ayat berikutnya dikatakan, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal kiamat wazna. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, dengan Allah, maka sia-sia amal mereka, dan kami, kata Allah, tidak memberikan penimbangan, penilaian terhadap amal mereka pada hari kiamat. Al-Kahfi ayat 105. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wa takhuzu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah katanya dalam ayat itu. Balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Ayat 106. Iwat iman rahimahumullah. Kembali kita ke surat An-Nisa yang disebutkan di muka, ayat 140. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini mengandung pelajaran yang sangat penting, terutama dalam menjaga keimanan, akidah dan adab seorang muslim terhadap agamanya. Larangan duduk bersama dengan orang-orang yang suka atau sedang memperolok ayat-ayat Allah. Para ulama pada umumnya sepakat bahwa larangan ini bukan hanya sekedar larangan fisik untuk tidak duduk bersama mereka, tapi lebih jauh lagi adalah menjauhi, menghindari lingkungan yang mempermainkan agama Allah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada umat Islam untuk menjauh dari segala bentuk perbuatan atau majlis-majlis yang di dalamnya terdapat penghinaan, pelecehan atau perendahan terhadap ayat-ayat Allah. Sebab duduk bersama mereka dalam suasana seperti itu menunjukkan tanda ketidakpedulian dan bahkan mungkin menunjukkan persetujuan. Ayat ini juga memberikan peringatan keras bahwa mereka yang tetap duduk atau berpartisipasi dalam majlis macam itu, meskipun tidak ikut memperolok, dapat dihukumi sama seperti pelaku. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa hal ini karena persetujuan terhadap kebatilan dihitung sebagai bagian dari kebatilan itu sendiri. Iwat iman rahimahumullah, walaupun ayat ini memberikan jalan keluar, tadi seperti dikatakan, sampai mereka mengubah atau mengalihkan pembicaraan. Tetaplah intinya kita harus tetap hati-hati, bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan mereka, karena berbeda keyakinan, tetapi memang sebaiknya kita hindari diskusi atau perdebatan yang tidak sehat. Misalnya
sekarang nih rame lah di media-media sosial ya. Termasuk tontonan, ya, mendengarkan atau mendukung konten yang merendahkan Islam, ya. Menganggap remeh suatu perkara karena bisa jadi di dalamnya terdapat kemurkaan Allah. Ya. Kalau dalam bahasa Allah dikatakan wa tahsabunahu hayyinahu wa huwa indallahi azim. Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Quran surat An-Nur 24 ayat 15. Maka jauhilah dosa-dosa kecil. Kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya dosa kecil itu apabila terus-menerus dilakukan akan menghancurkan pelakunya. Hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad. Demikian ibadul iman rahimakumullah. Nanti mungkin dalam kesempatan berikutnya kita akan kupas ya, apa sih yang disebut olok-olok itu terus oleh. Barakallahu li wa lakum.